Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 18 Desember 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Memasuki masa Advent khusus, kita diajak untuk semakin menyadari bahwa Sang Mesias akan memerintah dengan kuat kuasa. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 23 ayat 5-8. Ditegaskan Allah akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Firman Tuhan diserukan Nabi, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan menaklukkan keadilan dan kebenaran dalam negeri. Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan tampil dengan tenteram. Inilah nama yang diberikan, yakni Tuhan keadilan kita. Tuhan akan segera datang dan membawa seluruh keturunan Israel dari utara dan selatan dan akan disatukan di tanahnya sendiri. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 18-24 digambarkan bagaimana Yusuf yang bertunangan dengan Maria, yang mengerti bahwa Maria telah mengandung Roh Kudus, ingin menceraikan dengan diam-diam Maria dari sampingnya. Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama Maria di muka umum. Maka ia dengan diam-diam ingin menceraikan Maria. Namun ketika mempertimbangkan hal itu, tampaklah malaikat Tuhan dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Biarlah tergenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf pun berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama, ramalan Nabi terpenuhi pada bacaan Injil.
di mana Tuhan akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Artinya dari wangsa itulah akan muncul seorang pemimpin yang luar biasa. Namanya Tuhan yang adil atau Tuhan keadilan. Berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan duniawi yang akan lahir dari wangsa Daud. Dan itulah yang akhirnya terpenuhi pada bacaan Injil. Dikatakan pada bacaan Injil, Yusuf seorang yang lurus hati, maka ia diam-diam ingin menceraikan Maria. Dua kemungkinan untuk menceraikan. Yang pertama adalah di muka umum, di hadapan seluruh rakyat, menyatakan aku menceraikan pasanganku. Sedangkan yang kedua dengan diam-diam, yakni menceraikan di hadapan dua orang saksi. Harapannya Maria tidak dipermalukan dan ia tidak akan dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Yusuf menjaga itu. Namun ternyata niat itu ditangguhkan karena Yusuf dalam mimpi menerima warta lewat malaikat. Malaikat menegaskan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Immanuel, Allah beserta kita. Dan Yusuf pun mengamini apa yang diwartakan oleh malaikat. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Dengan mengambil Maria sebagai istri, beberapa hal dapat kita lihat benang merahnya. Yang pertama, nubuat para nabi terpenuhi. Seorang dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka berasal dari wangsa Daud. Maria bukan keturunan Daud, tapi Yusuflah yang menjadi keturunan Daud. Maka dengan menjadi suami istri, Yesus secara pemerintahan adalah keturunan Raja Daud. Karena menganut patriarkal, Yusuf sebagai kepala keluarga dari Yesus. Oleh karena itu, kehendak Allah, rencana Allah yang dinubuatkan oleh para nabi terpenuhi. Yusuf ambil bagian di dalam karya itu. Dan Yusuf konsekuen dengan pilihannya, yakni ia ikut menderita karena ia mengasuh keluarga kudus. Ditolak untuk mencari penginapan, lalu akhirnya mengungsi ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus, dan juga kembali sampai ke Nazaret. Ini bagian dari konsekuensi ikut mencari Yesus ketika tertinggal di bait Allah. Yusuf orang yang tulus hati, setia, mengerti,
melaksanakan kehendak Allah dengan segala konsekuensinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang menjadi anak-anak Allah juga konsekuen dengan pilihan kita? Harapannya kita semakin dimampukan untuk konsekuen, setia seperti Yusuf, meskipun banyak tantangan dan konsekuensinya. Mari kita ambil bagian di dalam karya keselamatan dengan terus ikut memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memenuhi janji-Mu yang dibuatkan oleh para nabi, sehingga apa yang Kau kehendaki terjadi. Mampukan kami untuk percaya bahwa kehendak-Mu akan terlaksana. Biarlah akhirnya banyak orang yang terlibat untuk menghadirkan kerajaan tengah dunia ini. Semoga dengan cara kami masing-masing, kerajaan-Mu terjelma di atas muka bumi. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, agar kami tetap berpegang pada iman itu, sekalipun tantangan menghadang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persangkutan untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mencoba mencari usaha-usaha dan terobosan, agar akhirnya kami dalam situasi apapun tetap berpegang teguh pada kehendak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, saya ajak, saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap terhindar dari segala bahaya dan pulih terus mewartakan kesehatan. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian karya, dan pemberian dana yang akan terus mendorong gereja mewartakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita terus terlibat di dalam gereja lewat lingkungan wilayah paroki. Panjenengan yang ingin menyampaikan ucapan selamat Natal, silakan menghubungi Komsos yang akan ditayangkan pada malam Natal, Natal pagi, Natal anak, Natal lansia, keluarga kudus, dan malam tahun baru. Baik perorangan, keluarga, usaha, boleh untuk menyampaikan ucapan-ucapan itu. Panjenengan yang telah berusia sakramen penguatan dan belum menerima, silakan mendaftar agar tahun depan bisa dimulai untuk menerima sakramen itu.
Moga akhirnya kita semakin kuat dilengkapi dengan sakramen-sakramen yang ada. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.